Gini sahabatku, hama tanaman pada pepaya. Ada yang sukanya jalan-jalan sambil mengisap. Ini bisa saja dinamakan trip. Kalau misalkan kayak kutu itu cuma lengket dan isapannya kuat, tapi dia nggak jalan-jalan. Ya, kalau yang ini hama trip. Begini sahabat, kalau hama kutu pada pepaya isapannya kuat, jadi kotor-kotor ini yaitu kutu, penyerangannya kuat, isapannya kuat, sehingga bunga pepaya itu jatuh mengering kayak begini nih sahabatku. Ini bisa disemprot dengan cara pakai insektisida yang cocok. Yuk kita bahas penyemprotan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, amin. Sahabat-sahabatku, pepaya itu yang paling mengganggu tanaman pepaya, yaitu ada dua, hama trip dan hama kutu. Tapi kali ini yuk mengupas tuntas tentang penyemprotan atau pakai insektisida yang cocok untuk membasmi hama kutu dan hama trip. Misalkan tanaman kita itu kesulitan sahabat-sahabatku memberantas hama semacam trip sahabat-sahabatku. Kalau kami pakai Pegasus ini sahabat-sahabatku, dan untuk mengenai takaran kami pakai satu tutup ini satu tangki sahabat-sahabatku. Jadi penyemprotan bagusnya di sore hari. Kalau misalkan pagi hari itu biasanya cuaca tambah panas dan kena terik matahari, itu sangat ada sedikit mengganggu penyemprotan kita, karena bahayanya kena efek dari panasnya sinar matahari. Jadi kalau sore hari tambah sore tambah dingin dan matahari sudah tenggelam, jadi istilahnya aman kalau di sore hari. Jadi trip itu meskipun dilihat kecil itu sangat mengganggu ke tanaman pepaya, dan tanaman pepaya itu nantinya bunga dan calon buah itu mengering dan rontok sahabat-sahabatku. Jadi kami pakai racun kontak dan lambung yaitu Pegasus. Jadi sahabatku, misalkan ada trip, ada kutu, ini bisa juga untuk membasmi kutu. Tapi kalau kita memilih insektisida meskipun bagus untuk membasmi ulat yang besar ini sahabat-sahabatku, jadi ini tidak bisa membasmi kutu atau trip. Jadi ini untuk tanaman yang lain. Jadi biasanya kalau kami pakai ini itu penyemprotan untuk kembang kol yang ada ulat-ulat besar. Tapi kalau semacam trip, istilahnya ini kurang menjamin. Jadi ini untuk ulat-ulat yang besar. Jadi kita memilihnya itu insektisida yang cocok itu di gambarnya hama yang kecil-kecil ya sahabat-sahabatku. Misalkan ada gambarnya ulat yang besar, itu enggak cocok. Jadi sahabat-sahabatku, kalau kita tanam pepaya itu kadang orang mengabaikan, sebenarnya orang tahu sahabat-sahabatku, tapi biasanya orang mengabaikan hama. Jadi istilahnya penyemprotan ditunda atau biar saja, yang penting dipupuk. Tapi sebenarnya pupuk itu tetap tidak ada fungsi, karena serangan hama
kutu dan hama trip itu juga menjatuhkan bunga, sahabat-sahabatku. Jadi harus seimbang, pemupukan dan penyemprotan itu selalu tetap dilakukan, karena meskipun kita pupuk hama itu tetap menyerang kayak kutu dan trip itu tetap kita percuma. Jadi sahabatku, ini semua sharing atau belajar bersama, semoga bermanfaat. Jadi kalau kita punya tanaman pepaya, pepaya itu hamanya itu enggak gampang datang sebenarnya, sahabat-sahabatku. Jadi penyemprotan meskipun 1 bulan sekali istilahnya aman, sahabat-sahabatku. Jadi kalau lebih 1 bulan itu kayaknya kurang aman. Jadi sebagusnya 1 bulan kurang sedikit itu tetap disemprot, karena kadang-kadang cuaca yang apalagi yang panas itu kutu dan trip itu suka datang. Jadi penyemprotan tetap dilakukan, memilih insektisida yang cocok untuk membasmi kutu-kutuan dan trip. Jadi bisa saja kalau sahabatku ada yang belum tahu insektisida apa yang cocok untuk trip dan kutu, kalau belanja di toko pertanian tanya ke pemilik toko itu pasti tahu. Biasanya dipakai petani cabai atau tomat. Jadi kalau petani cabai dan tomat itu pasti yang dipilih insektisida yang membasmi kutu. Tapi kalau untuk tomat atau cabai itu biasanya trip dan juga kutu kebul. Kalau kayaknya sangat minim kalau di tanaman pepaya. Jadi tanaman pepaya itu hama yang paling terlihat yaitu trip dan kutu putih kadang-kadang, sahabat-sahabatku. Tapi yang banyak itu kutu dan trip, itu harus dicegah, karena kalau tidak dicegah bunga mengering dan akhirnya jatuh. Sahabat-sahabatku, ini semua belajar bersama, semoga bermanfaat. Jadi pepaya itu tetap ada hamanya, tapi bisa dicegah dan memilihnya insektisida yang cocok. Dan untuk mengenai ulat yang besar itu istilahnya bisa dibilang nggak ada, sahabat-sahabatku. Jadi hama yaitu kutu dan kutu putih. Lah untuk mengenai pemupukan, sahabat-sahabatku, jadi 1 bulan 2 kali nggak apa-apa, tapi lebih bagus lagi 1 bulan 3 kali. Jadi agar pepaya kita itu selalu berbuah dan nggak ada hama, nantinya bunganya itu bisa menjadikan buah, dan buah itu sangat lebat. Salam sukses semua sahabat-sahabatku, untuk petani dan sahabatku semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.